Terus yang lucunya adalah dia ngerekomendasiin kayak kemeja satin, dress satinnya. I'm wearing a satin dress, okay? Dan jelas-jelas di brandnya yang bikin tabungan lu kaget mengkaget. Cuma biar lo kelihatan elegan. Padahal yang namanya elegan itu lo beli tuh ya di toko online warna oranye yang pakai lagu COD. Itu sama aja warna satinnya satin but satin. And you still look elegant in it, you know? Nah, konten yang mau gue bawain ini dan orang yang bakal gue bahas ini akan menghasilkan dua faction atau faksi. Faksi bukan sih bahasa Indonesianya, pokoknya faction, alright? Yaitu adalah satu faksi orang biasa atau orang nengah lah, yang dimana kita itu nggak punya privilege sama sekali. Tapi kan ada kamar orang yang menengah ke atas atau ke bawah tapi mukanya cakep, jadinya ada pretty privilege, alright deh. Gue bakal bilang economic privilege, lebih ke situ jatuhnya economic privilege. Dan satu faction lagi yaitu adalah orang kaya yang udah jelas punya privilege. Is going to be a roller coaster emotion today. Nggak juga sih. So anyways, kalian bisa lihat sendiri. Yes, my camera is back, bitch. Kualitasnya lebih bagus juga. Gue nggak pakai HP gue, tapi masih suara menggema karena mikrofon gue ini gue lupa nggak ngecharge. So don't you mind background gue berantakan kayak gini karena gue bukan mau ngomongin paranormal Medusa atau Black Museum. Jadinya gue ngerekam di meja kerja gue, and you get to enjoy my studio tanpa gue studio tour. Yes, berantakan. Now let's stop talking about me. Gua ini akan membahas seseorang, yaitu adalah TikToker yang dimana dia ini mengajarkan cara menjadi elegan. Cara berpenampilan elegan, oke? Untuk para ladies, perempuan, siapapun, ladies and gentlemen, cemana lah tuh pakai baju yang elegan, kelihatan mewah. Dia tuh tujuannya untuk nge-guide lo, apa sih nge-guide bahasa Indonesianya ya, inilah untuk berpenampilan elegan, berkelas dan seperti kayak orang kaya. Padahal mah yang menurut experience gua, lu tahu kalau itu orang kaya atau enggak tuh berasa dari vibe-nya. Lu kayak berasa aja gitu loh, dia nggak perlu pakai baju Prada Gucci, Louis Prada Gucci. Dan yes, gue yakin beberapa dari kalian tuh setuju. Memang iya sih, orang yang beneran kaya tuh mereka nggak ngeliatin brandnya pakai baju apa ini itu. They just stay low key, that is right. Mau dia lagi rambutnya berantakan lah atau pakai lipstick apalah, lo bakal berasa kalau dia itu adalah orang kaya. And just look at the hands, you know, the wrist, Patek Philippe. Lo tahu itu dia orang kaya. Gak usah kalungnya deh, lu lihat everybody can have a gold necklaces, you know, kalung emas. Tapi kalau lu lihat jamnya, Richard Miller, bitch, is you Drake? Tapi again, di sini gue balik lagi ya, dia ini mengajarkan untuk menjadi dan berpenampilan elegan. Jadi ibaratnya niat dia itu adalah walaupun lo itu bukan orang kaya, lo bisa kok menjadi elegan dan mewah. Dan lo tahu banyak juga orang kaya tuh ya yang style ya lord, orang kaya yang pakai baju bling bling, kecuali Juicy Couture. Gue suka Juicy Couture dan gue orang kaya. Itu manifestasi. Biarin aja kalau gue ngomong kayak gitu. Biarin gue manifestasi orang kaya. Berarti dia baik dong, TikToker yang mau mengajarkan kita biar berpenampilan lebih mewah, lebih berkelas, lebih elegan. Positif dong dia. Now sit your ass down and listen to me, yo. Nah, kalian tahu kalau comment section di TikTok sama di Instagram tuh beda. Kalau bisa dibilang tuh TikTok tuh lebih open minded dan paling nge-welcome. Ibaratnya begitu ya. Tetapi sih ya, secara bersamaan SJW lebih banyak di TikTok. Rasanya kalau gue ya, persentasinya tuh mereka pada nge-campnya di TikTok gitu. Soalnya nih ada SJW yang nyerang gue dulu tuh di video TikTok gue lumayan lama. Gara-gara nih para SJW nge-spot accent ghetto gue dan dibilang itu rasisme. Berarti kalau ibaratnya begini, kalau ada orang Asia yang tinggal lama di Inggris, ya know, di London, Yorkshire, terus aksen Inggrisnya mereka menjadi British, terus bakal diserang juga gara-gara aksennya dia jadi British. I can't believe you've done this. Terus dibilang rasis. But you get my point. Di TikTok sama di Instagram, TikTok tuh lebih nge-welcome. Yes. Beberapa temen gue yang beneran orang kaya, bukan menengah ke atas atau menengah ke bawah, mereka itu kaya bet kaya. Dari zaman gue SMP masih bocil hingga di umur gue yang 20 something, gue telah melihat mereka. Mereka memang pakai baju yang biasa aja atau simple. Gak jauh-jauh dari warna hitam putih coklat hijau, hitam putih coklat hijau ya kan. Dan bentukan bajunya itu juga simple cut. Stylish-stylishnya mereka ya
ya simple, ngerti kan maksud gue? Nah kalau gue mau gue sampai kaya tuh nanti ya, gue bakal ngeluarin dan pakai baju warna merah kuning hijau di langit yang biru pelukismu Agung. Dan salah satu inspirasi gue ketika nanti gue kaya adalah Anne Gary, yang dimana dia udah kaya sampai ke ubun-ubun tapi tetap pakai stylenya dia, jati diri dia, dan tetap kelihatan elegan. Nah bridging gue bagus kan tuh. Right, sekarang TikToker ini ada apa sih dengan dia? Ya memang pembahasan dia di TikTok itu untuk guiding, berarti itu tentang positif dong Mat. Iya, tetapi dia judging jeleknya dan sombong. Dia agak lupa kalau dunia ini isinya bukan orang kaya semua ya, ada orang tengah. Tapi karena dia mempunyai privilege muka cantik dan muka baik, yang paham pasti paham. Tetapi orang-orang di TikToknya dia itu just vibing with her, apa iya? TikTok dia ini memang terkenal, tapi dia matiin komen di beberapa video karena dia tahu apa yang dia sampaikan itu sebenarnya kurang masuk ya. Dan dia turn on comments di video-video yang banyak supporternya yang setujulah sama perkataannya dia. Nah di video yang ini gue sembari buka aja lah ya, jadi gue nonton lagi, oke. Makeup mistakes elegant ladies never make. Wearing brown lipstick with gloss on top of it, or lining your lips in a dark lip liner and filling it out with a nude color. I saw ladies using contouring to contour their lips, hoping to achieve. Kalau pakai lip liner yang warnanya coklat, terus lu bikin line gitu kan di bibir lo, terus di tengah-tengahnya lu pakai warna nude, jadi dikombinasiin gitu. You're trash, lo nggak elegan. Tapi masalahnya bukan di situ sih, yang di sini. Coba gue ulang lagi, oke? Biar lo tuh lebih nyadar. Nah, apa sih emangnya? Ladies never make. Wearing brown lipstick with gloss on top of it, or lining your lips in a dark lip liner and filling it out with a nude color. It looks ridiculous. Dia ngefitur tentang ini tuh nggak elegan. Pakai foto-foto black and brown girls. Nah, coba kalau gue reverse sama foto-foto yang nge-feature orang kulit putih. Make. Wearing brown lipstick with gloss on top of it, or lining your lips in a dark lip liner and filling it out with a nude color. But that's not at all what it looks like, is it? Well. Voila! Incredible! Sensational! She doesn't understand that different ethnic groups of women require different makeup techniques. And if she's going to have a community of diverse group of women, then she should definitely be considering all the women that follow. No substance, no individuality or consideration for others. And a lot of the things that they speak on is just them simply judging women and not actually improving women's lives is so irrelevant and rude, especially coming from a woman of color. Gue belum kelar, ada lagi nih, oke? You just gotta bear with me. 5 things that cheapen your appearance. These are the things that I recommend you to avoid this summer. Teenage girl look, blue denim shorts, tank tops, cheap short floral dresses or rompers. Cheap short floral dresses. Jennifer Lopez no eres elegante, ¿qué debería decir? Jadi kalau kita itu lagi musim panas pakai tank top itu, you're trash. It's fine if you're 13, but as a grown woman, it is not appropriate to wear in the summer. It's the fact dia ngomong itu tidak pantas. Number 3, cheap, tacky, layered costume jewelry or plated jewelry. Something that I see women buy all the time in fast fashion stores like H&M or Primark. Of course, I realize that not everyone can afford expensive jewelry. Really? You realize that not everyone can afford. Do you really? Do you really? Dan yes, kalau kalian nitip TikToker ini, lo bakal ngelihat banyak sekali konten dia yang dimana dia itu nunjukin banget kalau kurang suka sama brand-brand kayak H&M, Zara, Primark. Oke, let me get to the point. Nah, gue nemuin video yang dimana nyambung nih, yang tadi gue omongin H&M, Zara. Judulnya adalah mengapa para wanita elegan itu tidak belanja di Zara. This is why elegant ladies never shop at Zara. The first thing I saw when I entered the store was this sad-looking golden mesh top. We have trendy bright colors that don't look flattering on most people, and it is so tricky to style it right. I don't know what kind of a disaster is this blazer. This black dress that looked like it's been taken out of the landfill. I would be embarrassed to put it on the shelves. Lo tahu kan Zara tuh segede apa, oke? Bahkan sekecil-kecilnya Zara, dia itu nggak limited sama satu estetik. It's just so refreshing, dimana dia nge-highlight baju-baju yang udah jelas lo nggak bakal pakai sehari-hari, yang tadi baju net, pakai gold stuff,
And then apa tuh tadi? Let me see again. Celana pendek warna oranye. Dia nge-highlight sesuatu yang bener-bener orang jarang pakai setiap harinya. Kalau kalian masuk ke Zara, mereka juga jual namanya kemeja basic, celana basic yang minimalis. Intinya fashion sense yang dia suka itu juga terjual di Zara. Ada di Zara, oke? Emangnya di Zara cuma yang warna-warni doang? Enggak. Tapi dia di sini memutuskan, she decided, oke, bahasanya paranormal banget nih ya. She decided untuk ngerekam yang orang jarang pakai dan bilang ini nggak elegan. Makanya wanita-wanita elegan itu nggak pernah belanja di Zara ya. Lo ngasih lihatnya yang begitu. Lo coba kasih lihat di 360. Oke, ada kemeja, ada dress yang elegan dan itu desainnya classy, berkelas, tapi nggak dia rekam. Now, ini ada sambungannya lagi. Ngerekomendasiin 5 brand wanita-wanita elegan belanja dari mana. Oke, let's just tune in. Stores where I often find elegant, chic, good quality clothing in timeless designs. Hugo Boss. Hugo Boss. Tadi seingat gue dia ngomong deh kalau misalnya dia mengerti bahwa semua orang itu nggak bisa afford things. Dikasih rekomendasinya Hugo Boss. Rekomendasi keduanya apa? Elegant dress, pure cashmere. Pure cashmere. Pure cashmere. Dia ini ngerekomendasiin fashion brand yang dimana wanita elegan itu belanja. Dan menurut gue itu oke lah, new knowledge, pengetahuan baru. Apalagi orang-orang kita yang gak begitu tahu banyak brand. Dan jujur gue itu bukan orang yang tahu seluk-beluk brandnya Old Money sama New Money itu yang mana. Gue cuma tahu sedikit. And I think that is a good information, informasi yang bagus, oke? Cuma yang agak gue kayak, if she loves a good quality brand, that is okay, dia punya duit. Tapi I just don't like the fact dia ngejudge orang-orang yang belanja di Primark, H&M, and Zara. Nanti gue ada lagi tuh videonya, kalau nggak salah gue masih save ya. Dan memang fast fashion industry itu ada yang namanya animal cruelty atau animal harm. Mungkin gua bip biar video gua nggak kenapa-napa. Yang dimana kalau kalian menggunakan pakaian-pakaian tersebut dari fashion industri yang menggunakan animal harm atau cruelty, itu sama aja nyakitin binatang-binatang itu. Itu omongan bukan dari gua tetapi dari internet dan kemayoritas orang-orang yang you know, lo nyakitin binatang itu. Tapi sedihnya, what difference can you make? What difference can you make? Lo mau stop gunain produk-produk mereka, ya produksi baju mereka itu tetap berjalan, gak stop gara-gara ada 1 atau 1000 orang yang against it. Nah tetapi highlight dari TikToker ini mengapa dia gak begitu suka sama barang-barang fast fashion seperti H&M, Zara, Primark, TJ Maxx, itu bukan karena animal cruelty-nya. Kalau lo lihat tuh banyak videonya, alasannya dia itu adalah mainstream dan murahan. Ini kualitasnya jelek banget. Terus ini apaan sih? Ih, banyak orang yang pakai baju itu. Kalau kalian beli baju di sana, lo bakal kelihatan semuanya sama. Sumpah ada videonya itu. Kalau misalnya I'ma search it up, lo bakal dibilang kalian semua itu bakal kelihatan sama. I swear, aku swear to you, she said it. Nih, dengerin ya. Whatever is trendy that summer in stores like Zara, Mango, H&M, because you will all end up looking the same. 5 things elegant ladies don't wear in the summer. Short floral mini dresses or rompers, especially those that are cheaply made with synthetic materials. Isunya dia sama baju bermotif bunga itu apa? But she kept saying kayak floral dresses, flower skirts, flower shorts, flower this, flower like a flower. Damn, bahasa Inggris gue juga messed up now. Or elevated and feminine. I've been wearing my dresses and shirts from Lily Silk for years. Well. A damn shame. Lo lihat baik-baik kan perasaan dari tadi videonya dia selalu kayak bertentangan sama motif bunga. I've been wearing my dresses and shirts from Lily Silk for years now. Reformation. I like that it is a sustainable company. They have lovely dresses. Lovely dresses. Well. Di TikTok ya dia nggak cuma ngejelasin cara berpakaian dan sesuatu yang mesti lo hindarin biar menjadi wanita elegan itu. Gak cuma tentang fashion, tetapi tentang
dekorasi. Oke, dia mungkin datang ke tempat gue ini bisa pingsan seketika. Home decor mistakes elegant ladies never make. Stop buying cheap decor pieces from places like Amazon, IKEA, TJ Maxx, etc. Everyone buys the same decor in those places. Your home will look super generic. Cheap decor items do not improve the look of your interior. Sombong kali lo anjing. Everyone buys the same decor in those places. Your home will look super generic. Cheap decor items do not improve the look of your interior. Damn, cheap decor items. Dia nggak tahu juga ya kalau kita nih di Indonesia gitu ya, nggak tahu sih, nggak cuma Indonesia juga, mungkin di luar negeri juga berasanya sama kali, tergantung ekonomi orang-orang. IKEA itu nggak semuanya murah masalahnya, Bambang. Lu udah desainnya beneran elegan, modern, mewah, singkalabilu semberada, tapi lu kok belinya di IKEA, di Amazon, dan toko oren yang punya lagu COD, ya kan? Interior lu itu murah, gak elegan. Same goes for these gallery walls with a ton of different pictures, photos, prints. If you replace it with one larger size painting, Berarti rumah kita itu dianggap murahan dan gak elegan sama dia kalau banyak naruh foto keluarga gitu ya dalam frame-frame. Mendingan ganti tuh ya foto kompilasi mendiang nenek lu jadi satu lukisan besar. My final thoughts. Alright, pengukuran wanita elegan itu nggak cuma diukur dari barang-barang yang dia beli atau brand baju manakah yang dia pakai. Opinion, don't you think? This I would say do look quite elegant and quite classy. It's the way if you want to look classy on a budget. Dan cara pakai makeup mereka bagaimana. Sekarang mah patokannya elegan dia itu nih yang gue bingung ini. Patokan elegan negara mana? Dan konsepnya siapa? Now the sad truth is, ini memang ada pahitnya gitu ya, bittersweet banget gak tuh endingnya video gua. Banyak sekali orang yang seperti dia ini, TikToker ini, yang gak secara langsung, tidak secara langsung dia nge-pressure anak-anak muda, bahkan sampai yang udah dewasa pun juga, karena mereka pengen dilihat sebagai elegan, chic, classy, berkelas, kelihatan seperti orang kaya. Biar mereka ini bisa masuklah ke circle-circle atau perkumpulan orang kaya. Padahal nih, mereka nih, orang-orang kaya itu kemungkinan aja mereka pakai baju-baju atau fashion sense yang kayak begitu minimalistic, chic, elegan. Mungkin aja mereka pakai fashion sense seperti itu biar diterima sama lingkungan kayanya mereka, lingkungan orang-orang kaya. Nah, gue yakin nggak salah satu, banyak mungkin ya dalam membership circle tersebut yang modelannya kayak TikToker begini. Yes, gue udah cerita nih, bukan pengalaman gue langsung, gue mah orangnya I'm very maximalist. Lu lihat aja background gue. Dah gue bilang nanti gue kaya pun gue kayak si NGT nanti tuh bajunya sama rumahnya. Jadi ini ceritanya adalah temennya mama gue. Semoga si tante itu nggak nonton video gue. Harusnya sih kagak lah ya. She don't got time. Nah, temennya mama gue itu she was always boho atau bohemian, dan cara make upnya itu very artsy. Yang dimana rumahnya si tante ini tuh estetik juga. Gue pun tuh suka ngeliat karena dia sangat different. Nah, terus dia nikah lah. Let's just say dia nikah sama orang kaya. Untungnya dia nggak jadi sombong sih, pasti kita makan bareng dia masih sama aja seperti yang sebelumnya, cuma fashion sense-nya dia semuanya tuh udah berbeda. Nah, terus tuh kita kan makan di mall nih, ya udahlah sekalian jalan-jalan juga. Nah, pada saat itu ada bazar baju-baju artsy gitu yang bohemian, modelannya kayak dia zaman dulu. Ya udah deh tuh dia lihat barang-barangnya, dia seneng ngeliatin bajunya, and then what happened? Dia nggak beli, dia berubah, dia bener-bener berubah. Tapi I know deep down dia masih suka sama estetiknya yang dia zaman dulu itu. Tapi kenapa ya, kemungkinan dia berubah biar bisa diterima aja sama kalangan yang barunya ini, kalangan suaminya gitu. Ya Allah, gue jadi ngegibahin temennya sama gue. But then again, mungkin dia nih si TikToker ini niatnya baik untuk ngajarin orang-orangnya biar jadi elegan, dan there's nothing wrong with that I guess. Apalagi orang-orang kan banyak juga yang masih clueless, masih bingung gitu ya. Aku bingung deh estetikku apa, pakai baju apa lah ya bagus buat aku. Mendingan aku jadi wanita elegan aja deh. Bagus sih menurut gua mengajarkan orang-orang yang mau menjadi elegan, oke? Karena nggak semuanya itu mau, alright? Nah, tetapi dia saking privilege-nya itu lupa kalau nggak semua orang itu bisa beli luxury, barang-barang mewah, brand mewah, dan malah mengejek secara halus. Dan yang paling gua nggak sukain adalah dia memperbedakan makeup elegan berdasarkan ras,
dan memperbatas orang-orang yang mau jadi elegan ini untuk mix and match motif ataupun warna. And oh God forbid, lo pakai baju yang floral bermotif atau jeans. Ya dia secara nggak langsung menganggap kalau lu punya estetik selain elegan, menurut dia lu trash, lu cheap, lu murah, bocah dan nggak berkelas. I want the people out there, apalagi the younger generations, ya rasanya kayak gue udah tua banget, umur gue masih 20-an, oke? Bagi anak-anak muda yang di sana, apalagi ke pengen punya estetik elegan, bukan estetik sih, pengen menjadi elegan, wanita elegan yang mempunyai fashion yang berkelas. Jangan, gue nggak mau kalian sedih ngedengerin TikToknya dia ini yang dimana ya berarti gue kalau beli baju dari toko itu gue dibilang murah. No, don't listen to that, oke? Habis itu lu jadi nggak bersyukur sama barang yang lu baru beli atau yang baru dibeliin gitu kan, karena itu bukan brand Pure Cashmere atau Hugo Boss, atau furnitur rumah lu itu belinya karena dari IKEA atau Amazon atau toko online yang lebih murah dan dia bilang itu cheap decorations dan lu merasa sedih, oh berarti gue nggak elegan ya. No, she does not define your elegance. Dia bukan orang yang bisa ngedefinisin lo itu wanita elegan atau bukan, oke? And one more thing, kenapa tadi gue bilang banyak orang yang seperti ini gak secara langsung nge-pressure anak-anak muda atau yang orang dewasa pun sekalian. Makanya banyak orang yang bahasa Indonesianya itu apa ya, bentar, minder. Nah, padahal kalian bajunya itu udah elegan, pembawaan kalian itu elegan, cara kalian ngomong itu sangat feminin, tapi dikarenakan kalian itu nggak bisa beli barang-barang yang disebutin atau cara makeup kalian itu nggak sesuai sama yang dia bilang, lo langsung minder dan jadi nggak berani untuk bersosialisasi. Bahkan kalau kalian paksain untuk bersosialisasi pun, kalian tuh kelihatan aura mindernya. I have to say this, y'all, cause I have to be honest with you. Gue pengen lo tahu itu. Not a lot of people will tell you this, but I wanted to. And I guess that is it, y'all. Thank you so much for watching my YouTube channel. Don't forget to like, subscribe, follow us on Instagram, Sasha X Marissa, and I will see you when I see you. Goodbye. Look